Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa imamil mursalin wa sayyidis sadat nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yamina hada ila yaminah bahkan ba'd. Al-Fatihata li rabbina wa li suhati abdanina wa li naili udinina ucapkan salam hadina asyalihah syai'ulillahi wa lana al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, perkenankan saya di sini akan berbagi ilmu dengan membacakan satu kitab judulnya Maqasidus Shaum karangan dari Al-Alamah Sayyidul Fadil Muftul Muslimin Al-Aisuddin Al-Ais atau Aisuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdissalam Ibnu Abdissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bid-daraini bihi wa bi qulumihi fid-daraini amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallama taslima. Qala Syekhul Faqih Al-Imam As-Sayyid Al-Fadhil Muftil Muslimin Baqiyatus Salafis Shalih Aizzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdissalam bin Abdul Qasim As-Sulami Asy-Syafi'i hafizallahu wa radhiyallahu wa ardah bimannihi wa karamihi. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan tentang puasa yang disandarkan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam. Imam Izzuddin bin Abdissalam ini termasuk muftil muslimin, seorang mufti dari kalangan umat Islam. Baqiyatus salaf as-shalih, termasuk generasi salaf yang sholih. Beliau bermadhab berhaluan madhabnya Imam Syafi'i. Kitab Shaumi wa fihi asratu fusulin. Di kitab ini, satu kitab tentang puasa itu ada 10 pasal. Nah, pasal yang pertama fi wujubi, tentang kewajiban puasa. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, puasa itu hukumnya adalah wajib. Ini berdasarkan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini ayat sudah populer, sering kita dengar. Nah, sebenarnya puasa sendiri itu pensyariatannya sudah ada sejak dahulu kala, bahkan sejak Nabi Adam. Jadi syariat berpuasa itu tidak hanya teruntuk bagi kaum muslimin, tidak. Bahkan sebelum Nabi Muhammad diutus, sebelum bu'tsatin Nabi terutusnya apa? Ini satu orisinalitas dalam ajaran agama Islam bahwa puasa itu sifat wajibnya itu tetap ada. Nah, teknisnya yang berbeda. Ada yang sudah tahu dulu itu puasanya umat-umat sebelum Nabi Muhammad, puasanya seperti apa? Sudah ada yang tahu belum? Puasa belum bu ya? Iya. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini yang berkenaan dengan kewajiban kita
puasa sebagaimana umat terdahulu juga diwajibkan untuk menjalankan puasa ini. Minqablikum ini kalau dalam tafsir At-Tabari itu adalah orang-orang Nasrani. Jadi orang-orang Nasrani pengikutnya Nabi Isa, ya, dari yang mengikuti jejak Nabi Isa itu dulu juga diwajibkan puasa. Puasanya itu tidak seperti kita puasa kalau habis fajar kita menahan tidak makan tidak minum sampai terbenamnya matahari, enggak. Tapi dari mulai habis tidur, habis isya sampai isya lagi itu tidak boleh makan. Nah, jadi kalau aspek kewajibannya itu tetap umat-umat terdahulu termasuk Nasrani itu juga diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Nah, kaifiyahnya, teknisnya yang berbeda. Maka dalam tafsir Sawi penjelasan tentang kewajiban berpuasa bagi umat-umat terdahulu itu di sini dijelaskan bahwa alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba aifurido difadukan atas kalian berpuasa kama kutiba sebagaimana puasa itu diwajibkan alal ladzina terhadap orang-orang sebelum kalian minal umami dari sekelompok umat terdahulu itu wa anbiya'ihim min adama ila nabiyina, dari sejak Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi Muhammad pensyariatan puasa itu sudah ada. Lakin laka somina, akan tetapi puasanya tidak seperti puasa kita. Minkum liwajhim, dari segala aspek, dari tata caranya, waktunya itu berbeda. Pensyariatan puasa untuk kaum terdahulu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai sekarang itu berbeda. Tapi yang sama, fatasbihu fil hardiyah, sifat kewajibannya itu sama dalam hal sama-sama, yaitu wajib. Jadi umat-umat terdahulu itu juga punya syariat puasa yang sifatnya wajib, sama sekarang pun kita juga sama. Tetapi lal kaifiyah, bukan tata caranya. Nah, kalau cara orang berpuasa umat terdahulu itu ada yang setiap bulan 3 hari harus wajib puasa ada yang puasa setiap bulan Ramadan, ya, yang sudah saya sampaikan tadi, yang untuk umat Nasrani pengikut Nabi Isa, ya, puasanya itu setelah tidur habis isya sampai isya lagi itu puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum, dan nggak boleh bergaul dengan pasangannya itu. Nah, maka kadang karena itu dirasa berat oleh umat Nasrani saat dulu, itu mereka meminta supaya puasanya diganti di musim yang lain. Jadi kewajiban berpuasanya tetap jatuh di bulan Ramadan, tidak boleh makan, tidak boleh minum dari habis isya sampai isya lagi, makan, tidur, terus puasa lagi seperti itu terlalu berat menurut mereka. Akhirnya mereka sampai meminta mengganti musimnya sendiri. Jadi tetap wajibnya puasa tetap, tapi kalau saat musim panas dia tidak puasa, terus pengennya nanti kalau saat musim semi atau musim dingin biar agak ringan. Nah sebagai akibat atas pemindahan waktu itu, mereka akhirnya menambah 20 hari, jadi 50 hari berpuasa. Itu kalau kita ikut berpuasa tata caranya seperti orang-orang terdahulu, kita mungkin tidak kuat. Belum lagi kalau tidak boleh berkumpul, mengumpuli istri. Nah,
sejak Nabi Muhammad diutus membuat tubuh sati Rasul membuat tubuh sati Nabi, syariat yang mengatur tentang puasa ini menjadi seperti kita ini, bahwa kita kalau puasa ya mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dan dalam fikih tata laksananya juga harus memenuhi rukun dan syaratnya. Kalau rukun puasa ini yang paling krusial, yang paling urgent itu adalah niatnya. Nah, rukun dalam puasa itu yang pertama niat. Dan niat puasa itu beda dengan niat ibadah-ibadah yang lain. Coba kalau kita saat ibadah sholat, itu niatnya di saat kita melakukan apa saat sholat? Sebelum takbiratul ihram, usholi fardhu maghribi salasa raka'atin saluran Allahu akbar. Begitu ya. Niat itu tempatnya di dalam hati. Lama hal niat fil qalbi, tempat niat itu di hati. Niat itu adalah qasdus syai'i yang muqtarinat bil fi'li, di menyengaja sesuatu yang dibersamakan saat kita melakukan sesuatu itu. Kalau dalam ibadah ya qasdus syai'i fi awali fi'il ibadati, ya muqtarinat fil qalbi fi awali ibadati. Kita menyengaja sesuatu berbarengan di saat kita melakukan suatu ibadah, itu baru niat. Jadi kalau di depan baru gini, sholli fardhu maghribi salasa raka'atin Allahu akbar, itu belum niat. Itu namanya talaffuz biniat, melafalkan niat. Yang saat sholat masih seperti itu ada enggak? Sholli fardhu maghribi Allahu akbar. Saat mengangkat tangan di dalam hatinya belum menyengaja sholat, ada. Baru merasa cukup, dia melafalkan niat di depan saja. Sholli fardhu maghribi salasa raka'atin, sholli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqim. Allahu akbar. Kalau kita hanya cukup talaffuz niat di awal saja, itu belum niat. Kalau niatnya seperti itu, bercakap, membaca di awal itu belum cukup, bahkan itu belum niat. Niat itu menyengaja di dalam hati. Jadi ini teknisnya begini. Oke, kita di depan itu tetap membaca usholi fardhu maghribi, itu hukumnya mustahab sunnah, karena untuk istighfar itu isti'anah, untuk membimbing hati supaya kita nanti saat takbiratul ihram itu benar-benar kita menyengaja sholat, dan sholatnya harus ditentukan. Hukumnya sunnah. Jadi sholli fardhu maghribi mustahab, dianjurkan. Jadi selain kita melafalkan yang depan, namun saat kita takbiratul ihram dalam hati juga harus di batin. Allah dalam hati batin. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat, makmum 4 rakaat. Saat meletakkan tangan, kita selesai menyengaja sholatnya itu. Jadi kalau belum selesai, belum sampai Allah, jangan diletakkan. Itu baru niat. Selama ini gimana kalau sholat? Cukup di awal saja. Itu belum niat, itu talaffuz biniat, menghafalkan niat secara verbal, secara mulut saja. Nah kalau niat itu ya di hati, menyengaja. Makanya kalau kita niat komitmen untuk melakukan sesuatu, ya di saat niat kita juga dengan aksi. Kalau hanya niat sesuatu tak melu-melu di desa wisata, tapi dia hanya di mulut saja, tidak dengan dibanding dengan aksi bergiat, itu belum niat namanya. Kalau dalam ibadah yang utama itu. Terus naik pas sholat, ya, paham ya?